Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan mengenai hasil proyek akhir kami pengembangan aplikasi bergerak yang berjudul Budget B dengan tagline Your Sweet Budgeting Buddy. Sebelumnya perkenalkan tim kami yang terdiri dari Rehan Bagus Sadewa dengan NIM 0123119, saya sendiri Safna Sabiel dengan NIM 0123126, kemudian Syaflan Isrinali saya dengan NIM 0123134, yang terakhir Velen Novanti dengan NIM 0123139. Oke, jadi latar belakang permasalahan sehingga kami menciptakan web aplikasi ini, yang pertama kurangnya insight dari data keuangan pribadi. Jadi pencatatan keuangan tanpa analisis hanya menjadi aktivitas administratif yang membosankan sehingga orang cenderung berhenti melakukannya. Yang kedua, minimnya visualisasi dan peringatan yang membantu. Sebagian aplikasi keuangan dan notulensi manual hanya menyajikan angka-angka mentah tanpa tampilan yang informatif atau dorongan untuk evaluasi. Yang ketiga, kesulitan dalam menjaga disiplin menabung. Banyak yang punya keinginan untuk menabung, namun tidak punya sistem atau target yang jelas untuk melakukannya secara konsisten. Selanjutnya, dengan adanya aplikasi ini, kami memberikan penyelesaian atau solusi. Yang pertama, dashboard real time, yang menunjukkan pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo secara langsung. Yang kedua, target tabungan. Pengguna dapat menetapkan target menabung dan memantau progresnya dengan notifikasi motivatif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, rekap bulanan dan kategori, yang otomatis mengkelompokkan transaksi berdasarkan bulan dan juga kategori untuk membantu analisis pola pengeluaran. Selanjutnya, Budget B sendiri merupakan satu aplikasi untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi dengan memberikan fitur personalisasi, yaitu dashboard yang berisikan rekapan semua aktivitas keuangan dan tracking target. Meliputi yang pertama, rekapan aktivitas keuangan pengguna, kemudian personalisasi kategori income dan juga expense, notulensi transaksi aktivitas keuangan, dan yang terakhir menentukan target tabungan pengguna. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan UI dari aplikasi Budget B. Yang pertama ada registration page. Registration page ini digunakan ketika pengguna belum memiliki akun, sehingga pengguna harus memasukkan full name, email, password, lalu confirm password, dan ada fitur Remember Me. Setelahnya, jika pengguna sudah memiliki akun, maka boleh melakukan login di login page. Login page ini digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email, lalu juga password. Untuk selanjutnya, UI yang pertama yaitu ada dashboard. Dashboard ini adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna seperti total pemasukan, pengeluaran, juga progres target dari tabungan. Selanjutnya ada set kategori. Di set kategori ini, pengguna dapat mengatur kategori transaksi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan saat pengguna mencatat transaksi. Di sini kategorinya pengguna bisa memasukkan nama dan juga jenisnya, apakah jenisnya itu expense atau income. Jika sudah, bisa add new kategori. Selanjutnya, ada set transaction. Halaman ini digunakan untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran dari pengguna. Dan semua transaksi ini akan tersimpan dan bisa ditinjau ulang. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada set target, di mana user dapat menentukan target dari keuangan mereka. Contohnya yaitu menabung untuk membeli mobil ataupun menabung untuk liburan. Dan yang terakhir ada fitur dan UI profile page. Di profile page ini akan menampilkan informasi pengguna seperti nama, lalu juga ada email. Dan di sini juga ada customer service, di mana jika pengguna ngeklik tombol ini, maka akan didirect ke customer service. Lalu yang terakhir juga ada tombol logout jika pengguna ingin keluar dari akun. Baik, yang selanjutnya ini ada dokumentasi teknik aplikasi. Untuk jenis aplikasinya itu ada mobile Android app ya, yang berbasis Jetpack Compose dengan menggunakan UI deklaratif modern. Kemudian menggunakan arsitektur modular berbasis MVVM. Lalu fokus utamanya itu pada manajemen keuangan. Nah, untuk API levelnya itu menggunakan minimum SDK 27 dengan Android 8.1 Oreo, kemudian target SDK-nya 35 yaitu Android 14, kemudian compile SDK-nya yaitu 35 untuk kompatibel dengan fitur terbaru Android.
Lalu ada penyimpanannya. Penyimpanannya itu menggunakan remote IPA, menggunakan retrofit dan JSON untuk komunikasi dengan server. Lalu ada local storage-nya itu menggunakan data store preference. Lalu ada navigasi yang menggunakan Jetpack Navigation Compose. Dan navigasi antar layar ini dilakukan dengan nav controller, nav host, dan composable. Selanjutnya ada security. Di sini menggunakan token based authentication, di mana token ini disimpan menggunakan data store preference agar lebih aman daripada shared preference. Lalu library utamanya ada retrofit, JSON, awk, HTTP interceptor, yaitu untuk komunikasi APA. Lalu ada Jetpack Compose, Material Tree, Navigation Icons, sama splash screen. Lalu ada accompanist placeholder, yaitu untuk efek loading UI. Lalu ada Kotlin coroutines, yaitu untuk asynchronous handling. Lalu ada Kotlin serialization untuk parsing JSON optional. Nah, untuk testingnya itu ada unit test dengan JUnit, kemudian ada instrumentation test dengan Espresso, dan Compose UI test. Nah, untuk sensor dan fitur tambahannya itu fokus pada pengelolaan data berbasis IPA dan UI interaktif. Di sini kami menggunakan APA untuk berkomunikasi dengan server melalui HTTP. Nah, di dalamnya terdapat beberapa endpoint untuk kebutuhan autentikasi dan manajemen user. Nah, selanjutnya ada penerapan dari navigation. Jadi di sini kita menggunakan Jetpack Compose Navigation yang digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman atau screen dalam aplikasi. Penerapan dari autentikasi di sini salah satu contohnya menggunakan login. Nah, jadi proses login yang dijalankan dalam view model menggunakan Kotlin coroutine ini memastikan proses berjalan di background dan tidak mengganggu UI. Jadi di sini saya akan menemukan aplikasi buatan kami, kelompok kami, yaitu Budgetbee, aplikasi tracking keuangan. Di sini saya akan mencoba menceritakan dengan sebuah kasus di mana ini sebuah karakter bernama Robby. Robby di sini seorang mahasiswa rantau. Jadi setiap bulannya dia akan mendapat uang kiriman dari orang tua. Nah, Robby ini ingin mengatur keuangannya menggunakan aplikasi buatan kami, dan Robby juga ingin menabung dan men-trackingnya menggunakan aplikasi ini. Jadi pada awal-awal kita akan dimasukkan ke Launchpad untuk memilih login atau sign up. Karena belum memilih akun, kita bisa sign up. Walaupun sudah di sini kita bisa memilih untuk login atau register juga. Di sini ada autentikasi, misalkan belum diisi, ada error message di bawah bahwa itu required. Misalkan kita isi Robby, namanya robby@email.com. Passwordnya juga ada requirement, misalkan kita cuma tulis R gitu. Sini ada tulisan bahwa contains 8 characters and at least one uppercase, one number. Jadi misalkan tulis S 1, 2, 3, 4. S 1, 2, 3, 4 ini juga ada do not patch ya untuk convert passwordnya. Jadi harus sama sebelum register. Baik, tadi ada readme itu untuk refresh tokennya. Misalkan tadi tidak dicentang, maka token akan expire dalam 1 hari. Kalau dicentang akan expire dalam 1 bulan jika tidak dipakai sama sekali. Nah, ini dalam kasus Robby. Selanjutnya dia akan mendapatkan income berupa uang bulanan, dan misalkan dia sering ikut turnamen ML dan menang lomba. Itu. Yang kedua, untuk expense-nya akan ada makanan minum dan untuk jajan dan hobi. Jadi ada 2 income dan 2 expense. Sekarang di sini, maka dari itu Robby akan membuat sebuah kategori yang bernama uang bulanan. Karena ini income, maka expense-nya di uncheck. Lalu tambahkan lagi kategori, yaitu
hadiah nomor, income juga, kita tambahkan lagi kategori makan dan minum. Ini expense kita centang, tambahkan lagi kategori jajan dan hobi. Expense juga kita centang. Nah, di sini Robi sudah men-track ada 4 kategori. Nah, misalkan dalam bulan ini ada transaksi bahwa uang masuk. Nah, termasuk transfer. Kan dalam bulan ini juga Robi dapat hadiah turnamen. Sudah masuk. Nah, mungkin ternyata hadiah turnamennya itu 800.000 dan Robi salah memasukkan gitu. Ini bisa diedit juga di sini. Kan ini kita akan edit 800 gitu. Berarti 800. Terus kita tambahkan transaksi lagi. Tulis 1,3 juta dan pada bulan ini Robi ingin membeli sebuah game gitu. Karena pada akhir bulan ada summer sale dan Robi ingin membeli game gitu. Nah, ini Robi bisa melihat di dashboard keuntungan bulan ini milik Robi ada berapa. Jadi untuk income sendiri Robi mendapatkan 3,3 juta, plus setengah juta dari kiriman orang tua dan 800.000 dari hasil turnamen. Lalu pengeluaran Robi ada 1,4 juta. Di sini ada 1,3 juta untuk makan dan 125.000 untuk jajan dan hobi. Ini kenapa 1,4? Karena ini pembulatan ya. Maka profit bulan ini Robi ada 1,9 juta. Seperti itu. Nah, Robi itu bisa diharapkan dengan tracking ini, Robi bisa memastikan bahwa pada bulan ini pemasukan dan pengeluaran Robi itu tidak minus gitu. Misalkan ini kita kasih untuk contoh, Robi membeli HP. Dengan 1,9 ya kita tulis 2 juta. Oke, jajan. Nah, diharapkan nanti Robi tidak sampai profit bulanannya itu minus. Di sini minus 125.000. Nah, mungkin dari sini Robi tahu bahwa ini baru keinginan membeli HP. Jika dia beli, maka nanti uangnya akan minus. Maka dari itu dia tidak jadi membeli. Dia hapus membeli HP. Dan ini masuk ke kasus kedua, dia akan mulai menabung. Di sini dia akan membuat sebuah target baru. Targetnya adalah membeli HP. Misalnya di sini dia ingin deadline 31 Juli, misal jam 12 siang. Nah, saya punya target, kita tulis, oh ternyata harga HP-nya salah, dia salah lihat seri gitu. Ternyata harganya 2,5 juta misal. Jadi dia bisa ganti juga, diedit, update target, jadi 2,5 juta. Di sini Robi bisa mulai menabung, misalkan dalam bulan ini dia ingin menabung itu, membuat kategori lagi, misalkan menabung, karena ini expense, kita tulis sebagai expense, kita add new kategori, lalu kita buat transaksi baru, hasilnya menabung. Selanjutnya, karena Ruby sudah belajar membuat target baru yang masih on progress untuk membeli HP, maka Ruby akan membuat transaksi baru untuk mulai menabung di bulan ini. Nah, di sini kita akan tulis menabung. Ini kategori yang baru saya buat tadi. Surat tidak terekam. Lanjut transaction, keluar 600.000 untuk dimasukkan ke tabungan.
600. Bahkan dalam bulan selanjutnya, Robi sudah mendapatkan transfer lagi sebesar 2,5 juta. Nah, di sini Robi seakan langsung ingin eh, menabung full kayak targetnya ini. Dia akan membuat transaksi baru. Ya, misalkan ternyata bulan depan harganya naik gitu. Apa harganya turun atau kita bisa edit juga di sini. Kan kita harganya turun 100.000 ke 2,4. Mungkin bisa kayak gitu. Target jadi 24 juta. Lalu karena uangnya kurang 1.800.000 kita bisa tulis Warobi bisa menabung lagi misalkan eh, menabung lagi sebesar 1.800.000 untuk membeli HP. Jadi di sini target Robi membeli HP sudah selesai. Di eh, di sini dua kasus sudah saya berikan, yaitu yang pertama Robi ingin mengatur keuangannya selama 1 bulan agar tidak boncos ke tidak minus. Lalu yang kedua untuk target untuk menabung, misalkan untuk membeli HP di sini juga sudah bisa dilakukan. Oke, di sini yang terakhir, misalkan ketika kasus ini Robi ingin keluar ya dari aplikasi ini, misalkan ingin berganti email seperti itu bisa menggunakan tombol upload. Sebelumnya di sini ada customer service. Ini terhubung dengan nomor WhatsApp, tapi karena di sini eh, di emulatornya WhatsApp-nya belum ada, jadi akan masih eh, keluar saja ini, tidak akan kemana-mana. Selanjutnya untuk logout, ini tinggal pencet logout saja. Jadi akan keluar dan dilemparkan ke launchpage WhatsApp-nya. Saya klik ini ke nomor HP saya. Nanti akan ke call ke WhatsApp. Oke, selanjutnya di sini challenge untuk kelompok kami yang pertama perhitungan keuangan yang memerlukan kompleksitas tinggi, kemudian integrasi dengan website, yang terakhir kolaborasi pembuatan aplikasi. Nah, yang kedua ada opportunity yang terdiri dari penambahan fitur, kemudian integrasi dengan e-wallet dan juga kelengkapan data analisa. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.